dalam kurung X kurang 3. Oke. Jadi seperti ini. Ya. Jadi saya pecah, ya, saya pecah. Yang bawah ini saya pecah jadi X tambah 1 dikalikan X kurang 3. Yang atas masih belum berubah, masih 5X dikurang 3. Nah, sekarang saya pecah. Saya pecah jadi pecahan parsial. Ini pecahan parsial. Boleh nggak? Sementara boleh kita anggap. Ya. Sementara kita anggap boleh, nanti kita lihat ada masalah nggak. Ya, sementara boleh. Jadi A dan B adalah koefisien. Koefisien itu berarti angka, nanti angkanya itu bisa 8, bisa minus 7, bisa angka pecahan, bisa apapun juga. Kita nggak tahu A dan B ini berapa. Jadi kita lihat aja dulu, bisa dihitung nggak? Jadi kita mengecek apakah 5X dikurang 3 dibagi X kuadrat kurang 2 kurang 3, itu bisa kita nyatakan sebagai pecahan parsial dari A per X tambah 1 ditambah B per X kurang 3. Jadi kiri sama dengan kanan. Nah, ini kita tidak bisa langsung membandingkan. Kita bisa membandingkan ketika bawah sama dengan bawah, atas sama dengan atas. Oke, nah sekarang yang saya lakukan sebagai step pertama adalah menyamakan penyebut yang ada di bawah. Ya, saya akan menyamakan penyebutnya supaya sama seperti ini atau sama seperti ini tentunya. Ya. Nah supaya sama, jadi yang di bawah A ini yaitu X tambah 1 akan saya kalikan dengan X kurang 3. Jadi A saya kalikan dengan X kurang 3 dan saya bagi dengan X kurang 3. Ya, kalian juga akan bisa bilang, ini kan bisa dicoret Pak. Ya kembali lagi nanti kemari. Jadi jangan dicoret. Ditambah B, nah B ini di bawahnya itu X kurang 3. Maka akan saya samakan penyebutnya dengan mengalihkan atas dengan X tambah 1 dan bawah X tambah 1. Ya. Jadi kita akan sama bawahnya nih. Kalau bawahnya sama, nanti kita akan jumlahkan. Ya. Nanti habis ini kita akan jumlahkan. Ya. Dia akan menjadi di bawah sini X tambah 1, X kurang 3. Sama. Boleh kita jumlahkan ketika penyebutnya sama. Nah, sekarang kita lihat yang atas tuh. Yang atas ini bisa saya sederhanakan menjadi AX, ya, A kali X dikurang 3A. Yang sebelah kanan ini ditambah BX ditambah B kali 1, itu B. Ya. Jadi kalian berhasil sekarang menyamakan penyebutnya. Jadi penyebut ini sudah sama dengan penyebut ini. Nah, step berikutnya adalah kita akan menyamakan pembilangnya. Ya, jadi sekali lagi, ini cara primitif, cara yang paling sederhana yang kita lakukan yaitu menyamakan sisi kiri dengan sisi kanan, yaitu dengan cara apakah penyebutnya sama? Ya, penyebutnya sama. Apakah pembilangnya sama? Kita akan paksa pembilangnya sama. Kita paksa, dan kalau kita paksa berhasil, maka kita telah mendapatkan hasilnya. Oke, kita lihat. Sisi pembilangnya itu 5X kurang 1 sama dengan yang ini itu AX, ya. Ya, di sini AX kurang 3A, 3A-nya saya geser kemari ya, mudah-mudahan kelihatan. Ditambah BX, BX-nya taruh di depan, ditambah B. Kenapa saya perlu geser AX dengan dekat dengan BX? Karena kita tahu ini keduanya ini kalau saya jumlahkan menjadi A tambah B dalam kurung X. Ya. Kalian bisa lihat itu dengan jelas. Saya gabung sehingga A ditambah B adalah koefisien dari X. Dan ini, maaf saya tutup jendela dulu. Oke. Jadi A tambah B ini koefisien dari X.
Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Jadi A tambah B sama dengan 5. Oke. Nah, kemudian satunya lagi adalah term yang tidak ada X-nya. Minus 3A tambah B harus sama dengan minus 3. Oke. Ini kita samakan lagi. Nah, kalian di sini mendapatkan dua buah persamaan dengan dua buah, kita bilangnya dua buah variabel ya. Harusnya kita bisa jawab ya. Gimana caranya? Ya kalian bisa kurangi ya. Atas kurang bawah gitu ya. Atas kurang bawah itu nanti dapatnya A dikurang 3A itu 4A. B dikurang B 0 sama dengan 5 dikurang minus 3 itu 8. Jadi kalian sudah bisa di sini menghasilkan A sama dengan 2. Dan dengan persamaan nomor 1 kalian bisa dapati B-nya itu 3 ya. A tambah B sama dengan 5. Jadi kita dapati A dan B-nya. Sehingga kalian bisa dengan mudah mereplikakan yang tadi ya. Yang tadi itu langsung kita masukkan A-nya 2 di sini. Maka kita dapati yang pertama dan B-nya ini 3 ada di sini 3 per X dikurang 1 ya. Jadi dengan cara seperti itu. Nanti di akhir kuliah ini saya ada triknya supaya ini tidak terlalu panjang ya, ada triknya, mudah-mudahan masih ada waktu sehingga saya bisa tunjukkan triknya, dan itu lebih cepat dari ini. Kita tidak mendapatkan persamaan seperti ini ya. Ribetnya ini nanti contoh berikutnya agak ribet ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa catatan ini. Ini yang tadi saya cerita ke kalian. Maaf tadi saya menggunakan istilah PX dibagi QX ya. Sebenarnya sama aja. Mau apapun ya, yang penting kita tahu ini adalah polinom ya. Polinom dibagi polinom itu adalah fungsi rasional. Nah, sekarang yang jadi masalah atau jadi catatan adalah pangkat di pembilang ya, pangkat di sini harus lebih kecil dari pangkat di penyebut. Kalau lebih besar kalian harus bagi dulu. Ya, nanti ada salah satu contoh yang seperti itu kita lihat. Yang kedua adalah di penyebut ya atau di GX itu faktor-faktornya harus kita tahu. Kita harus bisa faktorisasi ya. Bisa difaktorisasi. Kalau tidak bisa difaktorisasi agak sulit. Mungkin nanti harus ada bantuan software ya, ada beberapa software barangkali pernah ada yang menggunakan software MATLAB, matematika ya, itu bisa dia membantu kita memfaktorkan, tapi saya rasa di perkuliahan kita itu tidak kita lakukan, kecuali kalian nanti ada buat kerjaan lain yang lebih susah. Dan yang terakhir catatannya, ya nanti ini ada salah satu contoh soalnya juga. Kalau kalian memiliki X dikurang R pangkat M, kita harus melakukan pembahasan spesial. Ya. Nanti akan saya bahas lebih detail, karena kalimat ini hanya akan dimengerti jika kita bahas contoh soalnya. Oke. Saya lanjut dengan soal atau contoh soal pertama ya. Sekali lagi ini soalnya kosong ya, kalian sebetulnya bisa coret-coret nanti di kertas, kalian bisa bareng-bareng dengan saya mengerjakan supaya kita bisa melihat proses dari kosong menjadi terisi gitu ya. Jadi sengaja saya tidak bikin langsung ada. Kalau langsung ada itu kayaknya lebih gampang. Tapi beberapa tempat saya langsung adakan biar kalian nggak terlalu kosong semua di sini. Oke, jadi yang pertama ini udah mulai susah ya, nggak apa-apa. Soal latihan harus susah. Jadi biar fair, jangan sampai soal latihan mudah, soal ujian susah gitu. Kalian nanti tambah pusing. Jadi kita susahkan di latihan yang kalian kerjakan di rumah juga beberapa susah itu, tapi latihan. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada ujiannya udah UAS ya di akhir semester nanti UASnya itu ya buat kalian jadi sangat mudah setelah kita latihan yang ada susah. Baik. Nah ini ya kebetulan sudah saya pecah ya, sudah saya pecah. Nah, jadi masih gampang soalnya karena sudah dipecah. Jadi kalian tidak perlu nyari-nyari ini, karena kalau tadi saya kasih soal bentuk polinomnya ini X pangkat 3 ini. Ya, X pangkat 3 dan itu tidak terlalu mudah. Oke, singkat cerita,
eh, saya memiliki sebuah fungsi, sebuah polinom Gx ini yang bisa saya pecah menjadi X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali X tambah 3. Ya. Jadi sudah bisa difaktorisasi, kita bilangnya fungsi G ini. Oke, nah karena kita menggunakan metode pecahan parsial, maka saya akan pecah dia. Saya akan pecah X kurang 1, X tambah 1, dan X tambah 3. Ini ABC. Ya. ABC. ABC-nya itu kita tidak ketahui. Ya, silakan nanti kita bisa cek. Benar nggak? Ya, ada kontradiksi nggak? Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini sangat indah, ya, sangat indah. Pangkat di pembilang itu lebih kecil dibandingkan pangkat di penyebut. Pangkat di penyebut ini X pangkat 3. Ini X kuadrat. Jadi dia pasti, ya, dia pasti kalau di bawahnya ini X, di atasnya itu X pangkat 0. Ya, X pangkat 0 itu konstanta, ya. Ini kalau kalian mau tulis X pangkat 0 kali X pangkat 0, ya. Saya buang aja semua. Oke, nah sekarang tadi ya, step yang tadi ya, step yang tadi. Jadi step yang tadi itu saya akan samakan dulu penyebutnya. Saya akan samakan penyebutnya. Jadi penyebut di sini, ya, penyebut di sini harus sama dengan penyebut di sini, harus sama dengan penyebut di sini. Nah, itu caranya gimana? Caranya adalah penyebut di pecahan parsial pertama itu hanya X dikurang 1. Apa yang miss? Apa yang kurang di sini? Yang kurang ini dua-duanya. Maka akan saya kalikan, ya. Saya akan kalikan A ini, ya, saya akan kalikan A ini dengan X tambah 1 dikalikan X tambah 3. Sehingga bawahnya itu nanti ketiganya. Ya. Oke, saya tahu, langsung aja saya tarik di sini. Ya. Jadi X tambah 1, X kurang 1, X tambah 1, X tambah 3. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, term pecahan parsial yang kedua, yang B. Yang B itu penyebutnya hanya ada X tambah 1. Ya, supaya sama, maka saya harus kalikan yang ini dan ini ke B. Jadi ditambah B dalam kurung X kurang 1, X tambah 3. Oke. Nah, yang ketiga, ini tempatnya sempit, saya akan pasangkan di bawah, ya. Tambah gitu, ya, tambah. Nah, tambahnya di sini, ya. C, ya, dia tadi hanya punya di pembilangnya, di penyebutnya X tambah 3, berarti kurang keduanya kita kalikan ke atas. X kurang 1 ditambah X tambah 1. Jadi kita telah berhasil menyamakan penyebutnya sehingga kiri sama dengan kanan. Setelah kita samakan penyebutnya, ya tentu kita akan samakan pembilangnya, ya. Kita akan samakan pembilangnya. Pembilangnya itu adalah X kuadrat tambah 4X tambah 1. Harus sama dengan yang atas ini. Nah, jadi kemari tuh, jadi panjang. Ya. Oh, jadi susah sih. Ya memang agak panjang, bukan susah. Dan kalau panjang begini, kita harus teliti. Jadi kita harus bilang di sini step by step, saya tuliskan X kuadrat ditambah 4X tambah 1 itu sama dengan yang panjang itu. Ya, kalau saya tuliskan step by step juga bisa. Ini saya langsung saja A dikalikan. Ini saya kalikan ini. X tambah 1 dikalikan X tambah 3. Ya. Tolong kalian hati-hati, dilihat pelan-pelan. Depan dikalikan depan. Ya. Depan dikalikan depan itu X kuadrat. Ya. Kemudian depan dikalikan belakang, saya langsung saja ditambahkan dengan belakang dikalikan depan. Ya. Di sini 3 tambah 1. Ya. Ingat ya kalian, ya, kalau punya, katakanlah kalau punya X tambah P dikalikan X tambah Q, ini hasilnya X kuadrat ditambah dalam kurung P tambah Q. Ya. Biar cepat. Nah, tadi biar pelan-pelan saya selalu begitu, ini biar cepat. Jadi yang nempel ke X itu penjumlahan. Ditambah P kali Q. Ya, biar cepat begitu. Oke. Nah, berarti yang di samping A ini X kuadrat ditambah, ya, 4. Ya, karena ditambahkan di situ berarti 4X
ditambah 3, ya, perkalian P kali Q, 3. Ditambah B dalam kurung, nah ini seru, ya, sama, ya, X kuadrat. Nah sekarang minus 3, minus 1, ya, minus 1 tambah 3, berarti 2. 2X minus 1 kali 3, minus 3, ya, minus 3. Dan yang terakhir C dalam kurung sama X kuadrat. Nah ini juga menarik. Minus 1 tambah 1. Ya, minus 1 tambah 1 itu hilang X-nya. Yang kemudian dikalikan berarti minus 1. Ya, jadi kalian dengan cepat bisa melakukan hal ini. Ya. Nah, sekarang kita akan rekap semuanya ya. Kita akan rekap. Apa yang nempel dengan X kuadrat. Ya, saya tandai. Mudah-mudahan tidak terlalu ada X kuadrat, ada X kuadrat, ada X kuadrat. Jadi depannya itu A tambah B tambah C dikalikan X kuadrat. Ya. Kemudian akan saya gabung juga, karena saya akan samakan nanti dengan yang ini. Saya akan gabung juga dengan yang X. Ya. Yang X, kita lihat yang X ini ada di sini, 4X. 4X itu dengan A nanti ya, 4 kali A. Jadi 1, 2, di sini nggak ada ya. Jadi saya akan langsung saja di sini ditambah dalam kurung X-nya saya keluarkan jadi 4A ditambah 2B dikalikan X. Nanti akan saya samakan dengan yang ini. Dan yang terakhir tentunya yang konstanta. Konstanta itu yang ini ya, 3 kali A ya, jangan lupa 3 tambah A. Yang ini ya, minus 3 kali B, dan yang ini minus 1 kali C. Jadi saya jumlahkan aja karena dia semuanya konstanta. Saya kurungi juga boleh. 3A dikurang 3B gitu ya. 3A dikurang 3B minus C. Ya, jadi kita udah dapet ini, nanti akan saya samakan ini dengan yang ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita samakan, ya, kita bandingkan. Karena kiri sama dengan kanan, maka sudah pasti ya. Yang ini itu, yang depan itu A tambah B tambah C itu sama dengan 1. Ya. Dari mana taunya? Ya ini 1 di sini koefisiennya, 1. Ya, sini 1 koefisiennya. Jadi kalian bisa bandingkan ini dengan yang di depan ini. Ini 1. Kemudian yang kedua adalah 4A. Ya, 4A tambah 2B. Kita bandingkan ini lagi ya dengan ini. Sama dengan 4. Ya. Jadi ini kita bandingkan dengan 4. Harus sama. Dan yang terakhir, yang bawah, 3A dikurang 3B dikurang C sama dengan 1. Ya. Jadi menarik sekali di sini. Ya. Menarik sekali. Kita memiliki 3 persamaan. Untuk menentukan ABC-nya saja agak panjang, ya, tapi nanti integralnya gampang. Ini metode pecahan parsial. Kita dapati 3 persamaan dan 3 variabel. Ini yang kalian kenal ketika belajar aljabar linear. Mudah-mudahan kalau seandainya di kampus belum belajar, sudah pernah belajar di SMA. Jadi intinya kita lakukan eliminasi biar gampang ya. Jadi kalian bisa lihat di persamaan ini udah gampang nih, tidak ada C-nya. Tidak ada C-nya. Maka saya akan hilangkan C di persamaan atas dan persamaan bawah. Ya, akan saya hilangkan C-nya, eliminasi C. Gimana caranya eliminasi C? Ya, di situ udah kelihatan, saya jumlahkan saja. A tambah B tambah C sama dengan 1. 3A dikurang 3B dikurang C. Ya, sama dengan 1 juga ya. Oke, sama dengan 1 juga. Ya, kita lihat. Kalau kita jumlahkan kedua persamaan ini, apa yang terjadi? Ya biasanya ya bebas lah, kita mau pakai cara seperti ini ya juga boleh. Sehingga kalau kita jumlahkan keduanya, A ditambah 3A, A ditambah 3A itu 4A. Oke.
B dikurang 3B itu minus 2B. C dikurang C 0. Sorry, ini bukan dikurangi, jadi ditambah. Jadi seperti dikurangi. Ya, ini ditambah jadi 4A. B dikurang 3B. Jadi sebenarnya B ditambah minus 3B, ngomongnya gitu. Jadi saya bypass saja di sini. B dikurang 3B. Jadi minus 2B. C dikurang C. Ya, karena ditambahkan, jadi saya nggak sebut lagi. Yang terakhir ini tentu 2. Oke, ini kalian mau sederhanakan juga bisa, ya, atau didiamkan juga bisa, karena dengan persamaan nomor 2 ini, kita bisa mengeliminasi B. Ya. Kita bisa mengeliminasi B. Saya ambil warna lain. Katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, ini dapat persamaan 4 gitu. Nah, persamaan 1 sama persamaan 3 sudah dipakai, lupakan. Saat ini sementara lupakan. Dia tidak bisa dipakai lagi untuk mengeliminasi. Nah, sekarang 2 dan 3, 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, ini terlihat di sini juga indah sekali, ya. Nah, saya taruh persamaan 2-nya di sini, 2A ditambah 2B sama dengan 4. Ya, ini juga supaya B-nya hilang, ya kita jumlahkan ya supaya hilang. Ya, jadi 8A sama dengan 6. Ya. Minus 2B tambah 2B itu hilang. Jadi memang mesti hati-hati di sini, minus. Ini kebetulan saya plus aja masih gampang, tapi kalau kalian minus, itu harus hati-hati dengan perubahan tanda. Oke. Singkatnya adalah A sama dengan 3/4, ya, kita dapati hasilnya dengan sangat mudah. Ya, kemudian B-nya berapa? Ya, kita bisa gunakan persamaan 2. Setelah A-nya kita ketahui, gunakan persamaan 2. Persamaan 2 itu bilang 4 kali A, berarti 4 kali 3/4, ditambah 2B sama dengan 4. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, ini bisa kita coret ya, jadi 3. Kemudian kita hilangkan 3 ini dengan kita kurangi 3, jadi 1 sebelah kanan, hingga B-nya itu menjadi setengah. Ya, setengah. Ini saya kotaki lagi, jadi sangat mudah. Dan yang terakhir C, nah ketika kita ingin menghitung C, kita bisa gunakan persamaan 1 ya. Saya gunakan warna lain lagi biar kelihatan. Kita gunakan persamaan 1. Persamaan 1 itu bilangnya A tambah B tambah C sama dengan 1. Artinya A itu 3/4 ditambah setengah ditambah C. Ya. Ini juga sangat mudah karena semuanya angka yang kecil, angka yang mudah. Sehingga kita bisa dapati di sini 3/4 tambah setengah itu 1/4 tambah C sama dengan 1, pasti C-nya negatif, yaitu minus 1/4. Ya. Jadi kita dapati semuanya ini, ya kita dapati A, B, dan C, ya, sehingga kita bisa gabungkan, ya kita bisa masukkan ke sana. Ya, saya bawa ke slide berikutnya. Saya masukkan aja langsung ya. Jadi persamaannya itu menjadi 3/4 dikalikan 1 dalam kurung X dikurang 1 ditambah saya contoh aja di sini setengah ya. B-nya setengah, 1 dibagi X tambah 1 ya. Dan yang terakhir minus 1/4 1 dibagi X tambah 3 ya. Jadi kita berhasil mengubah fungsi rasional yang sangat kompleks tadi, yang tidak bisa kita integralkan secara langsung, menjadi potongan-potongan. Ya. Makanya dibilang parsial, potongan-potongan itu. Ya, yang mana mengingatkan kita pada tabel 8.1, ya, persamaan 3, sekali lagi, dx per X tambah A, A-nya ini bebas berapapun, itu sama dengan ln mutlak X tambah A tambah C. Ya. Jadi kalau kalian diminta mengintegralkan ini saya integralkan aja di sini. Integral
dalam kurung besar dx, maka karena integral itu sifatnya linear, ya maka kita bisa integralkan satu persatu, yang ini kita integralkan, yang ini kita integralkan, yang ini kita integralkan, kita jumlahkan semua. Jadi intinya kita berhasil mempermudah problem ini menjadi pecahan parsial, ya. Hasil akhirnya adalah ini, kalau kalian integralkan hasilnya 3/4 ln mutlak X kurang 1 ditambah setengah ln mutlak X tambah, ini minus 1 tadi, tambah 1 dikurang 1/4 ln X tambah 3 mutlak, ya, ditambah C, ya. Jadi kita berhasil dengan cara yang sederhana, ya. Itu contoh, ya, contoh-contoh nanti akan terus kita dapati, dan ini selesai masalah-masalah seperti ini. Nah,